masa saya tidak bisa, kenapa orang ini bisa, kenapa saya tidak bisa. Akhirnya saya langsung spontan ambil uang 10.000. Ambil uang 10.000. Yes, kemudian pergi ke kios di sebelah, kios paman. Pergi ke paman. Yes, and Beli. then Oke, halo semuanya. halo. Ya, kembali lagi di channel dmb.id. Saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seseorang yang membuat saya terinspirasi dan mungkin juga akan menginspirasi teman-teman dari cerita yang mungkin nanti akan disampaikan melalui sesi tanya jawabnya. Ini saya mau memperkenalkan seseorang yang di samping saya ini, yaitu Kak Asti Doporiko. Yes. Ya, Kak Asti ini yang saya lihat di Facebook lahirnya di Rote. Aslinya dari mana sih Kak Asti? Saya bapak Bejawa, mamanya orang Rote. Tapi kalau waktu kecil lahirnya di Rote, terus pas kelas 1 SMP itu ke Flores sekolah sampai kelas 3 SMA di Bejawa. Oh, jadi lahir di Rote, besarnya di Rote, terus sekolahnya di Bajawa. Iya. Nah, ceritanya bagaimana bisa sampai hadir di Kota Kupang? Nah, jadi kan pas ini sekolah itu kan pas di Bejawa, jadi orang tua di Rote. Nah, makanya mungkin karena sudah lama tinggal jauh dari orang tua, jadi kuliahnya itu di Kupang supaya tinggalnya itu dekat sama kan Rote sama Kupang kan dekat, jadi bisa nanti kalau ada libur-libur tinggal pulang. Beda kalau di Flores dulu kan jauh, jadi 1 tahun sekali pulang. Nah terus ya kuliah di Kupang karena memang keinginan juga. Karena memang keinginan dan memang kuliah di jurusan FKIP guru matematika. Memang niatnya mau masuk matematika atau bagaimana? Begini, sebenarnya dulu pada saat saya SMP sama SMA itu saya sangat menyukai pelajaran matematika. Nah terus nilai-nilai saya juga yang paling tinggi itu biasanya tuh matematika. Bahkan agama lebih rendah, bahasa Indonesia lebih rendah dari matematika. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi saya suka matematika. Nah akhirnya saya melanjutkan karena matematika itu kan ada matematika murni sama matematika pendidikan. Ya. Nah pertamanya saya mau lanjut untuk arsitektur, tapi saya terakhir berpikir lagi, sepertinya lebih minat ke matematika, terus menyukai cita-cita sebagai guru, makanya saya mengambil FKIP matematika. Oh ya, jadi cita-citanya memang ingin jadi seorang guru. Yes. Dan juga senang terhadap matematika. Nah, tadi saya sempat dengar bahwa Kak Asti ini sempat juga terfikirkan untuk kuliah arsitek. Iya. Karena hobi gambar dan sempat berpikir bahwa untuk masuk arsitek dan berubah pikiran karena kuliah, kata orang, ya ini saya kan dengar dari orang, saya belum tahu. Kata orang itu kuliah arsitek itu susah, jadinya karena saya suka matematika. Mete jadi, lagi. Yes, karena mete. Jadi karena saya suka matematika, makanya saya ambil pendidikan matematika. Oke. Terlepas dari itu, saya dengar-dengar bahwa Kak ini hobinya menggambar atau melukis. Yes. Setelah itu juga make up, ya. Yes. Jadi ini yang ingin saya tanyakan, pekerjaan utamanya Kak Asti ini sekarang apa? Pekerjaan saya itu freelance, jadi kerjanya itu seperti usaha sendiri, kayak melukis, terima pesanan, kemudian terima make up, seperti itu. Jadi mau dibilang dua-dua dikerjakan. Jadi freelance antara itu dua. Kalau pekerjaan kantoran itu kan ya pekerjaan tetap. Nah saya freelance, jadi pekerjaannya itu apa saja, tapi lebih tepat kayak melukis, terima pesanan, dan make up. Cita-citanya ingin jadi guru.
Toh kenapa sekarang berbeda begitu? Ya, sebenarnya yang berbeda itu, nah kita kan kalau hidup itu untuk mencari jati diri kan. Ya memang pada saat awal dalam kuliah, masa kuliah itu saya memang bercita-cita sebagai guru matematika. Tapi dalam perjalanan saya menemukan passion saya lebih kepada seni, pada art. Makanya saya fokus, maksudnya saya tidak lanjut untuk menjadi Sebagai guru. kemudian saya fokus ke art, seni. Karena sebenarnya kan ketika saya masuk mengenal seni itu, ternyata seni itu luas. Jadi tidak bisa saya hanya, maksudnya ya saya bisa, tapi saya harus masuk ke dalam, kemudian lebih belajar, lebih mengeksplor lagi bakat saya, seperti itu. Makanya saya tidak melanjutkan pendidikan matematika menjadi guru maksudnya, tetapi saya fokus ke seni. Iya. Jadi singkat cerita bahwa sekarang Rita Kak sudah menemukan jati dirinya Kak sebagai seorang seniman. Yes. Oke. Yes. Respon orang tua sejauh ini terhadap pekerjaan yang sedang Kak jalani sesuai dengan jati dirinya Kak, responnya bagaimana? Sejauh ini puji Tuhan, orang tua saya sangat mendukung karena mereka melihat kalau saya betul-betul masuk ke dalam dunia saya, kemudian saya juga menghasilkan hasil. Sejauh ini orang tua saya mendukung dalam hal materi maupun support. Nah, bersyukur juga mereka orang tua yang istilah kekinian. Jadi tidak melihat misalnya uang itu harus didapatkan dari bekerja kantoran, tapi mereka melihat kalau misalnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian mau pekerjaan apa saja, tapi kalau kita bersungguh-sungguh dan kita kreatif, pasti akan bisa menghasilkan. Oke. Ya, jadi intinya bahwa orang tua mendukung. Orang tua tidak permasalahkan. Kak Asti mungkin bisa bercerita sebagai seorang pelukis, pekerjaannya juga seperti apa begitu? Ya, saya kan biasa dalam seni itu ada dua. Sebenarnya saya belum terlalu mengetahui, mendalami. Saya juga baru belajar. Nah, seni itu ada dua, ada abstrak sama realistis. Nah, biasa abstrak itu tuh yang biasa kalau kamu lihat dalam lukisan itu kayak lukisan yang unik-unik. Nah, itu abstrak. Kayak misalnya coret-coret saja, tapi kalau kita lihat itu kayak seni. Nah, itu abstrak. Kalau realistik itu kayak lukisan, tapi lukisan yang dia menyerupai seperti gambar aslinya. Jadi kalau misalnya lukis wajah, contoh lukis wajah, berarti kalau di fotonya seperti itu, nanti di gambarnya juga seperti itu. Nah, kalau saya lebih kepada realistik, tapi akhir-akhir ini juga saya sedang belajar abstrak. Karena tadi saya bilang seni itu ternyata dia tuh sangat luas. Yes. Oke, Kak Asti mungkin. Nah, sejauh ini kalau teman-teman nanti mau lihat seni-seninya Kak Asti, bisa buka di Instagram Kak Asti. Nah, kalau penasaran nanti buka di Instagramnya, namanya apa Kak? @_artasti. Nanti lihat di bawah sini nanti. Oke. Dari yang saya lihat bahwa sejauh ini yang sudah terupload ke media, contohnya Instagram, itu gambarnya bagus-bagus, keren-keren begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Kak Asti belajar untuk menggambar itu sejak umur berapa begitu? Atau sejak kapan? Belajar yang fokus. Keinginan pertama untuk masuk ke dalam dunia seni kan tadi saya bilang pas saya kuliah itu. Dan saya tidak melanjutkan, maksudnya tujuan saya ke guru matematika, saya lanjutkan ke seni itu pada saat saya kuliah kan. Nah, itu pada tahun 2017. Saya semester 7. Itu saya baru mulai belajar. 7. Oh, itu baru mau mulai belajar menggambar. Yes. Ya, tapi sebelumnya maksudnya untuk menggambar saja begitu. Iya, menggambar saja suka. Tapi mungkin hasilnya itu sama kayak yang kamu gambar.
atau kamu bisa gambar? Waktu kita kecil itu kan gambar kita tuh kan biasa-biasa Iya. saja kan. Biasa gambar Tidak- gunung, Iya, matahari. seperti itu. Jadi sama saja Iya. kayak yang lain-lain, tapi pada saat kuliah itu yang saya memutuskan untuk fokus ke seni itu baru saya mulai belajar. Fokus. Itu 2017, baru 3 tahun. Nah, kan pertama itu kan kita niatnya pasti belajar. Lama-lama itu kan orang pada tertarik sama lukisan. Jadi ini minta untuk dilukiskan. Jadi Iya. saya buatkan semacam sebuah bisnis. Pertanyaan selanjutnya, orang yang berbakat seperti Kak Asti begitu, herannya semester 7 itu baru Kak mulai belajar seni. Nah, mengapa sudah semester 7 baru Kak belajar untuk mulai menggambar? Ya, saya ceritakan sedikit. Iya. Pengalaman pertama saya berkenalan sama seni. Nah, itu pada saat semester 7 itu saya kan tinggal di kos. Jadi saya sedang main-main HP, scroll Instagram, terus lihat lukisan orang. Wah, terus saya dalam hati, wah keren sekali lukisan orang. Ini orang kok bisa seperti ini? Langsung saya bilang, masa saya tidak bisa? Kenapa orang ini bisa? Kenapa saya tidak bisa? Akhirnya saya langsung spontan ambil uang 10.000. Ambil uang 10.000. Yes, kemudian pergi ke kios di sebelah, kios paman. Pergi ke paman. Yes. And Beli. then satu kata yang kalian harus punya itu yaitu dimulai dari kata mulai. Dimulai dari kata mulai. Mulai aja dulu. Mulai saja dulu begitu. Yes, mulai aja dulu. Modal itu tidak penting. Yes, mulai aja dulu. Karena 10.000 bisa membawa Kak Asti sampai dengan sekarang ini. Yes. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan 10.000-nya terus beli apa? Terus Beli biskuit kok? No. No. Oke. Jadi ini belinya itu buku gambar satu. Buku gambar. Ya, buku gambar itu yang. Terus pensil satu, mistar satu, sama penghapus satu. Kemudian ke kos, terus ya sudah. Nah, gunanya itu HP, kemudian paket itu ya gunakan untuk cari sumber-sumber atau trik-trik, tutorial-tutorial untuk mulai menggambar. Iya. Untuk yang awal-awal baru belajar. Kemudian saya buka, saya cari, terus saya belajar. Besoknya saya belajar. Lusanya saya belajar. Semakin lama semakin bagus. Oh iya, Nah, semakin. Terus kemudian saya juga tidak sampai di situ. Setelah saya rasa sudah puas sama ini, saya coba belajar seni tapi yang model lain. Nah, saya explore lagi. Misalnya contoh ya, kan pertama saya belajar itu pensil yang ini hitam putih itu. Iya. Iya, kemudian setelah saya rasa sudah bagus di hitam putih, saya coba belajar warna. Nah, warna itu misalnya cat air. Cat air, Iya, ya. cat air. Itu masih di buku gambar? No, kalau cat air itu di buku gambar, tapi dia pakai buku gambar yang kertasnya itu lebih tebal. Karena pakai cat air kan? Iya, nanti iya, betul. Terus setelah cat air warna, saya coba belajar cat minyak. Cat minyak. Cat minyak itu Bedanya yang di kanvas. Oh, di kanvas. Nah, kalau cat air itu catnya dicampurkan sama air. Iya. Kalau cat minyak itu dia teksturnya itu lebih berminyak. Terus digunakan itu biasanya itu diaplikasikan di kanvas. Nah, setelah belajar cat kanvas, saya coba cat akrilik. Akrilik. Nah, kalau cat akrilik itu catnya itu diaplikasikan sama-sama dengan air. Tapi kalau setelah kering itu catnya itu tidak luntur. Nah, contoh biasa cat akrilik itu yang saya biasa gunakan untuk melukis di jaket-jaket. Jaket, pakaian. Iya, Pakaian, saya sempat lihat sepatu. juga di Instagramnya Kak Asti itu. Dan Iya. di jaket. Iya, seperti itu. Pokoknya saya makanya saya bilang tadi ternyata seni itu luas. Iya. Kemudian tiap hari saya terus mengeksplor, terus belajar seperti itu. Jadinya bisa gambar.
Oke, ini Pokoknya memang dalam 1 tahun itu berapa bulan saja ya, 6 bulan saja mungkin itu sudah hasilnya sudah sangat maksimal. Intinya kita tekun. Iya. Kalau kita niat mau belajar sesuatu tekun. Jangan Tekun. misalnya kita coba belajar baru ini hari sampai 3 hari, abis itu kita sudah malas. malas. Ya. Nah kita harus belajar kalau untuk mau bisa harus belajar tiap hari, tiap hari, tiap hari. Intinya dimulai saja dulu begitu. Mulai aja dulu. Nah, itu kalau untuk make up sendiri tuh sejak kapan sih Kak suka dan hobi sama make up begitu? Karena saya sempat dengar bahwa Kak pernah mengajar make up begitu di salah satu kampus. Nah, Kak sejak kapan Kak belajar untuk make up sendiri? Kalau untuk make up itu pertama karena hobi. Nah hobi terus karena rasa suka. Jadi tiap hari itu juga nonton tutorial cara-caranya. Terus mengaplikasikan praktek di diri sendiri. Sudah lama-lama suka, terus ada orang minta untuk make up. Akhirnya ya itu juga jadikan sebuah usaha. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Asti. Ya. Cerita yang menginspirasi banyak orang begitu kan. Sebelum saya tutup video ini mungkin dari Kak Asti mungkin untuk teman-teman di luar sana, untuk anak muda di luar sana supaya jangan berhenti untuk mencari jati diri, untuk berkreasi dan bisa menghasilkan begitu dari hobinya tersebut. Kak Asti bisa sampaikan? Saya percaya kalau Tuhan itu memberi setiap anaknya itu bakat, karunia, potensi. Tergantung dari kita sendiri, kita lebih mengenali diri kita sendiri. Nah kita ini bisa apa, kita ini punya kemampuan apa, kita ini suka apa. Kemudian dari situ, kemudian kita lihat bagaimana bisa menghasilkan sebuah karya, kemudian bisa dipasarkan. Nah contoh misalnya, kalau misalnya kamu suka dance. Yes. Iya contoh ya. Iya contoh. Karena saya juga memang suka tapi tidak tahu dance. Iya, kalau misalnya kamu suka Iya. dance. Nah, itu kan bisa juga kamu bikin kayak video tutorial dance di YouTube. Kayak contoh sekarang, Ya, kamu banyak suka apa? banyak media yang bisa Yes, dimanfaatkan. kemudian bikin kayak les dance seperti Les dance, itu. yes. Pokoknya dari hal-hal kecil apa saja. Kalau Intinya misalnya, mulai saja dulu. Mulai aja dulu itu. Oke. Terus jangan pesimis terus, kemudian kalau sudah mulai itu harus belajar terus menerus supaya semakin bagus. Ya harus kelihatan begitu karena sesuatu tuh tidak semudah membalik telapak tangan begitu. Yes. Kita sukanya apa Harus langsung belajar. jadi. Jadi yang saya dapat dari Kak Asti juga itu bagaimana kita memanfaatkan media yang ada begitu. Karena Yes. media itu sangat penting. Banyak hal yang bisa kita dapat di sana, tergantung dari pemikiran kita sendiri. Betul. Begitu. Kita bisa buka YouTube, kita bisa lihat banyak hal di sana, tapi kita tidak akan fokus jika kita tidak punya tujuan begitu. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas supaya kita bisa mengeksplor apa yang ada dalam diri kita sehingga kita menjadi anak muda yang kreatif. Oke. Enak dan menghasilkan. Oke, sampai di sini saja video saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah dan juga Share, share paling penting sebanyak-banyaknya dan subscribe. Oke. See you. See you.